Kadang ada kebingungan juga nih dari teman-teman semua saat memasuki masa MPASI. Jika misalnya sudah mengetahui nih di video sebelumnya tentang MPASI Homemade dan fortifikasi, keunggulan dan kelebihannya. Terus teman-teman akhirnya memilih salah satunya untuk mencoba MPASI fortifikasi. Nah, yang jadi kegalauan selanjutnya kadang adalah selain harga mungkin tentunya juga rasa atau brand yang mengeluarkan produk tersebut. Teman-teman suka bingung nih, mana sih yang perlu saya berikan ke anak saya? Jumlah MPASI di pasaran sekarang banyak sekali ya, brand-brand baru pun bermunculan. Mana MPASI yang sehat dan nilai kandungan gizinya memang betul-betul bagus untuk anak saya? Oleh karena itu, tonton terus video ini karena saya akan membahas tentang apa saja yang perlu diperhatikan saat memilih MPASI fortifikasi. Pertama kali memilih MPASI fortifikasi, selain mungkin pemilihan dari segi harga atau juga diskonan kali ya, kalau beberapa orang memilih tentang preferensi itu, juga perlu dipastikan yang paling utama adalah apakah MPASI fortifikasi atau instan ini sudah standar BPOM. Karena produsen-produsen yang akan mengeluarkan produk untuk bayi atau anak itu harus sesuai dengan standar Kodeks Alimentarius dan juga BPOM untuk di Indonesia. Jadi pastikan dari segi keamanannya itu memang betul-betul sudah standar BPOM. Gimana sih cara lihatnya? Nah, jika teman-teman membeli atau memilih MPASI fortifikasi, bisa lihat di label di bagian depan kemasan itu biasanya sudah tercantum nih apakah itu sudah standar BPOM atau tidak. Yang selanjutnya adalah yang menjadi kegalauan, bagaimana ya memilih MPASI yang teksturnya pas untuk anak saya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai anak rentang 6 bulan sampai 1 tahun lebih, itu biasanya di MPASI fortifikasi sudah tertera tulisan 6 plus misalnya. 6 plus berarti tandanya itu adalah 6 bulan ke atas. 8 plus itu adalah 8 bulan ke atas. Jadi jika teman-teman mempunyai anak usia 6 bulan ke atas, bisa memilih mulai dari pilihan yang ada 6 plusnya. Jika teman-teman mempunyai anak di atas 8 bulan, boleh memilih MPASI yang mencantumkan label 8 plus. Nah, kalau anak saya sudah di atas 1 tahun, apakah ada MPASI fortifikasinya juga? Nah, beberapa brand atau produk sekarang sudah juga mengeluarkan MPASI fortifikasi untuk 1 tahun ke atas. Jadi teman-teman bisa lihat di logonya itu ada tulisan 1 plus. Teman-teman bisa pilih itu untuk makanan pendamping ASI-nya. Nah, untuk teksturnya sendiri itu biasanya sudah disesuaikan. Jadi anak yang berusia 6 bulan itu mendapatkan tekstur yang lebih halus dibandingkan anak yang usianya 8 bulan. Gitu. Nanti akan dinaikkan bertahap. Anak-anak usia 1 tahun misalnya sudah bisa makan nasi tim. Nasi tim ini juga ada MPASI fortifikasinya, jadi boleh diberikan. Yang perlu juga diperhatikan adalah di bagian bawah kemasan itu ada tulisan apakah makanan pendamping ASI itu memang digunakan untuk bubur bayi misalnya, atau nasi tim, atau snack, atau makanan selingan, itu biasanya dicantumkan. Jadi teman-teman juga perlu nih memastikan bahwa makanan itu memang misalnya untuk makan besar. Jadi pastikan apakah itu tertera di tulisannya, di labelnya itu tulisan ada bubur bayi atau nasi tim untuk anak yang lebih besar, atau untuk misalnya makanan selingan biasanya juga ada tulisan
makanan selingan. Jadi perlu juga diperhatikan. Jika makanan selingan berarti berikan untuk snack atau waktu snacknya. Snack mana nih yang cocok untuk anak saya? Nah, ini juga perlu nih diperhatikan adalah saat pemilihan snack untuk anak 6 bulan ke atas yang biasanya dia belum bisa menjepit seperti ini, itu teman-teman boleh memilih snack dengan ukuran yang lebih besar yang mudah digenggam. Karena kemampuan motorik bayi juga belum bisa menjepit. Nah, untuk anak-anak yang lebih besar itu boleh nanti diberikan snack yang lebih kecil seperti ini sehingga dia bisa mengambilnya seperti ini. Jadi dia bisa mencapit atau mengambil seperti ini snacknya. Ini juga penting untuk kemampuan motorik si bayi atau anak itu. Jadi MPASI itu selain belajar makan juga melatih kemampuan motorik anak. Oleh karena itu perlu juga diperhatikan ukuran juga teksturnya ya. Nah, untuk ukuran sendiri biasanya disesuaikan dengan umurnya. Jadi biasanya yang anak yang lebih kecil itu untuk snack dia lebih besar, sedangkan anak yang lebih besar misalnya di atas tahun itu snacknya biasanya boleh dipilihkan yang snack lebih kecil agar dia berlatih untuk menjepit. Yang selanjutnya adalah kadang kekhawatiran akan tekstur. Apakah tekstur ini sudah tepat, Dok? Nah, MPASI sertifikasi sebetulnya sudah sesuai standarnya dari Kodeks Alimentarius dan juga Badan POM ini sendiri. Jadi baik itu tekstur juga sudah disesuaikan, kandungan gizi juga sudah. Jadi teman-teman perlu lagi nih membaca si logo umur tadi. Yang perlu dilihat lagi adalah komposisinya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai anak yang alergi misalnya, itu juga bisa lihat untuk bahan tambahan pangan apakah mengandung alergen atau tidak. Jadi bisa dilihat juga di situ. Terus informasi nilai gizi ini juga penting. Nanti saya akan ajarkan tentang bagaimana cara membaca label informasi nilai gizi, mungkin tidak hanya untuk MPASI tapi juga untuk makanan atau produk-produk makanan lainnya di video-video selanjutnya ya. Selama pemilihan MPASI-nya sudah tepat, baik itu dari segi umurnya, dari segi apakah itu snack atau bukan, ataukah itu makanan utama, ibu-ibu tidak perlu khawatir karena itu sudah betul-betul standarisasi. Jadi MPASI sertifikasi bisa juga menjadi pilihan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah cara penyajian. Jadi saat menyajikan MPASI sertifikasi, pastikan betul-betul sudah sesuai dengan standar yang ada di label kemasan. Biasanya di label kemasan itu ada petunjuk penyajian. Jadi teman-teman bisa mengikuti petunjuk itu, baik itu dari suhu airnya, bagaimana proses pemasakan, bagaimana proses itu setelah pemasakan perlu didinginkan atau tidak, bagaimana saat menyajikan kecil, dan pastikan juga semua alat masak itu bersih. Dan ibu atau teman-teman pengasuh mungkin bisa juga mencuci tangan sebelum masak dan mensterilkan alat masaknya. MPASI sertifikasi bisa menjadi pilihan tepat bagi teman-teman yang mungkin tidak cukup waktu untuk memasak atau sedang traveling. Jadi jangan pernah lagi berkata bahwa MPASI sertifikasi ini jauh lebih tidak sehat karena ini instan. Karena sesungguhnya MPASI sertifikasi betul-betul sudah disesuaikan dan distandarisasi keamanannya oleh Badan POM dan Kodeks Alimentaris tadi. Oh iya, jangan lupa satu lagi nih yang perlu untuk tidak kelewatan, untuk cek tanggal kadaluarsa di label kemasan MPASI sertifikasinya ya. Jangan sampai tanggal kadaluarsanya itu
sudah terlewat. Jadi pastikan sebelum memberikan MPASI fortifikasi ke si kecil untuk memastikan bahwa MPASI fortifikasinya masih belum melewati tanggal kadaluarsanya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat.